Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita, yang dalam keadaan dingin subuh ini kita masih dilapangkan dada kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Maryam yang kita baca, kalau tidak salah, masuki ayat yang ke-16. Surat Maryam ayat 16. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam izin tabadat min ahliya makanan syarqiyya. Dan ingatlah hai Muhammad fil kitab, di dalam Alkitab, yaitu Maryam, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya, makanan syarqiyya, pada suatu tempat sebelah timur. Fattakhazat min dunihim hijaban, maka dia membuat hijab atau dinding dari keluarganya. Di antara yang menghalangi atau yang membatasi dengan antara mereka-mereka. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami mengutus kepadanya ruh kami. Fatamassala laha basharan samiyya, maka dia merupa atau menjelma baginya seorang manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah yang Maha Rahman daripada engkau, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia berkata, aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan engkau untuk memberi kepada engkau seorang bayi yang suci. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana aku akan memiliki seorang bayi dan aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Wa lam aku baghiya, dan aku pun bukanlah perempuan yang tidak baik. Qala kadzalika qala rabbuki wa huwa alayya hayyinun. Malaikat itu berkata, seperti demikianlah Tuhanmu berkata, Rabbmu berkata, huwa alayya hayyinun, demikian itu atasku mudah. Walinaja'alahu ayatan linnas, agar kami menjadikan dia sebagai tanda bagi manusia.
wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kita, wa kana amran maqdiya, dan adalah perkara itu akan berlaku. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Zakaria dengan kelahiran Yahya di masa tuanya, nah kembali kepada kisah Maryam yang di sini disebutkan awal mulanya Maryam mendapat berita akan mendapatkan seorang bayi. Ya, dari sinilah nama surat Maryam ini diambil. Jadi dari kisah Maryam ini. Dan tersebut setelah Maryam dilahirkan oleh orang tuanya dari Imran, dari istrinya, dia dipelihara oleh Zakaria dan tumbuh normal. Cuma untuk menjalankan nazar orang tuanya, walaupun yang dinazarkan itu mengharapkan seorang laki-laki, tapi nazar itu tetap dilaksanakan untuk menjadi pelayan rumah suci, yaitu Baitul Maqdis. Ini yang diingatkan ketika itu. Izin tabazat min ahliha wazkur fil kitab Maryam. Ingatlah Maryam di dalam Alkitab, yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Ketika Maryam mengasingkan diri, yaitu mengasingkan diri, nabaza itu asal artinya adalah toraha, yang melempar. Ya, di intabazat ya terlempar. Itulah kira-kira arti. Tapi di sini disebutkan mengasingkan diri, artinya tidak tinggal di rumah. Dia berpisah dari keluarganya ke suatu tempat yang disebut makanan syarqiyah, yaitu Baitul Maqdis. Di situ disebut di dalam surat Ali Imran juga, itu dia dibuatkan sebuah mihrab di situ. Dan di situ di dinding ada hijab yang tidak bisa atau terlindung daripada khalayak. Fattakhazat min dunihim hijaba, maka Maryam membuat hijab yang melindungi dari mereka, dari keluarganya dan orang-orang. Dari situlah Maryam mengabdikan diri untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu di dalam suasana yang seperti itu, Allah mengutus fa arsalna ilaiha ruhana, kami utus kepadanya ruh kami, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi menurut jumhur ulama mufassirin, ya ruhana, yaitu ruh kami, yang maksud ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu fatamassala laha basyaran sawiyya, Jibril menjelma atau berupa sebagai seorang manusia yang sempurna, ya, tentu berpakaian seperti pakaian laki-laki. Karena itu, karena ketakutan, Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahman minka, aku berlindung dengan Allah yang Ar-Rahman daripada engkau. Ya.
karena dalam suasana atau dalam tempat yang yang tertutup dari manusia, ya, masuk seseorang yang berupa seseorang, ya, itu tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Maryam, ya. In kunta taqiyya, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Jadi mengingatkan supaya orang yang masuk itu tidak mengganggu. Qala, Jibril berkata, malaikat itu berkata, innama ana rasulu rabbika. Aku adalah sesungguhnya utusan Tuhan engkau. Rasulu rabbiki, ya, utusan Tuhan engkau. Li'ahabalaki ulaman zakiyya, untuk memberi kepada engkau seorang bayi yang suci. Nah, ini juga di ayat-ayat yang lain disebutkan namanya juga, ya. Iz qalatil malaikatu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam, ya. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, ya. Itu dalam ya. Jadi diberitakan kepada Maryam bahwa Maryam akan mendapatkan seorang bayi. Nah, dengan rasa terheran-heran, ya, Maryam berkata, qalat anna yakunu li ghulamun. Bagaimana pula aku akan memiliki seorang bayi, walam yamsasni basyarun, dan aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia, walam aku baghiya, dan aku bukanlah perempuan yang jahat. Qala kadzaliki qala rabbuki wa alayya hayyinun, ya. Malaikat itu berkata, ya, seperti itulah, seperti demikianlah Tuhanmu berkata, dan dia atasku mudah, ya. Itu dengan kekuasaan Allah itu tidaklah suatu hal yang bermasalah. Walinaja'alahu ayatan linnas, agar kami menjadikan dia itu sebagai tanda bagi manusia, ya. Jadi tanda kekuasaan Allah, tanda seorang tokoh yang akan lahir, ya, dan itu lahir dari kekuasaan Allah SWT tanpa proses yang normal, ya. Kalau proses normal tentu melalui perkawinan. Dan juga kasih sayang dari kami. Wa kana amram maqdiya, dan adalah perkara itu maqdiya, terlaksana, akan berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah yang diingatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa nih? Kalau dalam versi umat Nasrani, Maryam ini sudah bertunangan. Di dalam Al-Quran tidak sebut bahwa Maryam itu bertunangan dengan seseorang, ya. Dalam kisah ini diingatkan kita kepada kekuasaan Allah SWT. Sebenarnya, ya, kelahiran tanpa ayah itu, ya, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan itu Adam, ya. Adam itu tidak ada sebelumnya, tidak ada orang tuanya, ya. Tetapi
mendingan Nabi Isa ada ibunya. Ya mungkin itu yang menjadi juga inspirasi bagi legenda-legenda yang lain-lain yang kelahiran tanpa ayahnya, tanpa seorang bapak. Ya, tapi konsepnya sama juga. Artinya ada apa namanya? Kalau di agama lain ada dewa-dewa yang menjelma ke manusia dan memberikan anak. Di dalam agama Hindu juga ada hal yang semacam itu. Dalam di agama apa namanya itu Cina juga ada. Dalam tradisi Semitik ini, yaitulah Isa alaihissalam yang melahirkan tanpa seorang suami. Ya. Ya itulah apa yang ini peringatan bagi kita ya, atas kekuasaan Allah SWT, dan nanti ya, bayi yang lahir yaitu Isa alaihissalam itu menjadi tanda bagi umat manusia dan bahkan menjadi tanda bagi datangnya hari kiamat ya, nanti pada akhir zaman. Dari keutamaan Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang diskusikan untuk ya, untuk mempelajari selanjutnya. Silakan.